Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service. Versi Kaori TV, episode 505. Teriknya siang yang amat terasa. Kenshin yang baru saja ke tempat Pak Andi, kini melanjutkan lagi berkunjung ke perusahaan lainnya. Ketika itu sudah jam 2 siang. Kenshin mampir sebentar ke rumah makan di pinggir jalan. Saat hendak masuk ke dalam, dilihatnya banyak orang yang sedang ada di situ. Kenshin pun merasa tempatnya nampak tak cukup. Kenshin segera saja mengurungkan niatnya, tak jadi makan di warung itu. Kenshin kembali keluar untuk mencari tempat lagi. Dilihatnya kanan kiri, depan dan belakangnya, namun tak dijumpai rumah makan yang sederhana seperti yang sebelumnya. Malah nampak di seberangnya restoran yang terlihat mewah. Kenshin yang merasa waktunya yang tinggal sebentar, karena sebentar lagi sore. Kenshin pun memutuskan akan masuk saja untuk makan ke restoran itu. Dengan berseragam cleaning service, Kenshin pun segera berjalan menuju pintu depannya. Penerima tamu langsung menghentikan seorang pegawai pria dan wanita yang pakaiannya bagus dan rapi. Segera saja bertanya, maaf masnya ini mau kemana? Kalau masnya mau kerja, lewatnya bukan jalan ini, tapi yang lewat jalan samping, atau lewat pintu belakang. Kenshin dikira seorang pekerja panggilan, karena pakaiannya cleaning service. Kedua penerima tamu itu mengira hal yang begitu. Kenshin pun menjawabnya, oh maaf mbak dan masnya, saya bukan akan kerja, tapi mau makan di sini. Mendengar ungkapan Kenshin, tentu saja penerima tamu restoran tersebut menjadi agak terkejut, karena laki-laki yang pakaiannya cleaning service ini hendak makan di restoran yang mahal ini. Dan Roni, pegawai penerima tamu pria itu, langsung saja dia berkata, oh saya kira masnya datang ke sini karena dipanggil kerja oleh salah satu staf pegawai restoran kita untuk membersihkan toilet atau kamar mandi. Soalnya di sini sudah sering kali kami memanggil pekerja luar, seperti tukang AC atau cleaning service, untuk melakukan kerja itu. Ya seperti masnya ini, dan temannya seorang wanita. Penerima tamu juga ikut bicara pula, tapi masnya lebih baik saja kalau makannya di tempat lain. Soalnya di sini harganya mahal. Kan sayang dengan uangnya. Kedua penerima tamu restoran malah mempersilahkan Kenshin agar kembali saja. Kenshin pun menjawabnya, nggak apa mbak, saya akan di sini karena warung makan yang lain agak jauh tempatnya, dan soal uang itu tak masalah. Saya memang punya. Kenshin tersenyum, dan penerima tamu itu pun bilang, ya sudah kalau gitu, masnya silahkan masuk saja. Kenshin pun mengiyakan, dengan pakaian cleaning service-nya. Mukanya yang berkeringat, karena baru kena panas di luar. Kenshin melangkahkan kakinya, untuk mencari tempat duduknya. Saat ia berjalan itu, semua orang langsung melihatnya. Masing-masing orang bicara, siapa pemuda itu? Kok bisa-bisanya duduk di sini? Apa dia nggak tahu? Ini tempat orang kaya, bukan pekerja seperti dirinya. Di antara orang yang makan di situ, jadi menggerutu, tak suka melihat Kenshin dengan pakaian cleaning service berada di restoran ini. Apalagi saat ini, di tempat ini juga ada acara prawedding yang sedang berlangsung. Seseorang akan melangsungkan pernikahan, lagi mengadakan sesi pemotretan. Bahkan teman-temannya diundang pula ke situ, yang juga ikut melihatnya, merayakan pestanya, dengan makan bersama. Kemudian, Kenshin didatangi seorang pelayan. Pelayan itu bilang dan bertanya, oh ya masnya kesini keperluannya apa ya? Waduh kok tanyanya begitu? Seperti meragukan sekali, padahal sudah jelas kalau orang kesini pasti hendak makan. Dan Kenshin menjawabnya, oh ini mbak saya mau pesan menu makanannya. Mana ya daftarnya? Kenshin tak menjawab pertanyaan pelayan itu. Langsung saja ke tujuannya, dan pelayan restoran itu memperlihatkan. Oh ini mas menunya. Kenshin memilihnya, dan ditunjuk Kenshin yang paling mahal harganya. Pelayan itu melihatnya, jadi sanksi dirinya. Sampai-sampai mengulang tanya. Pelayan itu berkata, tapi yang ini mahal loh mas harganya. Apa salah pilih ya? Kenshin tersenyum, sembari menjawabnya, nggak mbak emang itu benar. Saya memang memilihnya. Pelayan itu pun agak berat, seperti ragu-ragu. Meskipun demikian, pesanan Kenshin itu
Segera saja dibawanya ke bagian resepsionis. Resepsionis pun melihatnya, karena kerja mereka, sebagiannya memeriksa, sebelum diteruskan ke dalam. Di tengah-tengah itu, rupa-rupanya, ada pelanggan atau tamu di sini, yang nekat ingin melaporkan. Sebut saja namanya Ricky, seorang pengusaha kaya, yang sedang punya acara, mempersiapkan foto sebelum menikah, bersama calon istrinya, yang dari kalangan terpandang. Mereka merasa terganggu, dengan kehadiran Kenshin di situ. Seorang laki-laki yang tak kaya, terlihat jelas dari pakaiannya, hanya pekerja kebersihan. Kok bisa-bisanya masuk ke tempat mewah ini? Ricky dan calon istrinya jadi merasa tersinggung, karena restoran ini katanya tempat yang terhormat, khusus kalangan konglomerat. Kok bisa memasukkan orang yang seperti itu? Mereka pun langsung menemui penanggung jawab restoran. Ricky itu bilang, "Oh ya Pak, saya mau bicara. Tempat ini katanya bergengsi. Yang berkunjung ke sini hanya orang yang terpandang. Tapi kok sekarang saya lihat sendiri, ada laki-laki miskin yang masuk. Itu Bapak lihat yang duduk di tengah itu siapa? Masa pekerja kebersihan dibiarkan begitu saja ada di tempat ini? Kita semua yang makan di sini jadi terganggu melihatnya. Lantas apa bedanya restoran ini dengan warung yang di pinggir jalan? Kok orang seperti itu ada pula di tempat kita, duduk di ruang yang sama?" Ricky yang merasa orang kaya, nampak protes dirinya. Begitu pula dengan calon istrinya, yang tak terima juga. Sebut saja namanya Alexa. Alexa itu berkata, "Oh ya, kita sudah bayar sewa mahal di sini Pak. Tapi kok pelayanannya begini?" Teman-teman saya semua bertanya. Mereka juga tak suka. Cleaning service kok akan makan bersama kita? Jadi tolong disuruh keluar saja. Daripada saya masukkan media sosial. Restoran ini membuat pelanggan kecewa. Kalau viralkan nanti rugi sendiri. Banyak orang yang akan tahu. Bapak ini bisa ditegur atasannya. Atau restoran ini akan sepi. Si Alexa mengancam, menyuruh mengusir, agar pemuda yang berbaju cleaning service segera saja disuruh keluar. Sedang Kenshin yang belum makan, pesanannya yang belum datang, tentu dirinya tak merasa kalau sedang dilihat banyak orang. Terlebih lagi ada yang tak suka, hingga melaporkan dirinya ke manajer restoran agar segera diusir. Kenshin yang belum tahu itu, ia duduk seperti biasa sambil menunggu makanannya datang. Saat itu Kenshin memegang handphone miliknya. Ia terlihat mengirim pesan, dan tiba-tiba saja ada orang yang menghampiri. Rupanya itu pelayan restoran yang tadi. Wanita itu berkata, "Mas, saya Rizka. Maaf sebelumnya kalau ini tidak sopan. Tapi saya pun diminta agar menanyakan dulu pada masnya. Oh ya, harga menu yang mas pesan ini mahal. Yang terbaik di sini. Apa masnya bersedia membayar dulu di kasirnya?" "Ya ini bukan apa-apa. Cuman manajer kami yang minta." Kenshin pun tersenyum. Langsung saja Kenshin bilang, "Oh gitu ya Mbak. Baiklah kalau gitu. Di mana ya bayarnya?" Rizka pelayan restoran itu mengantarnya ke tempat resepsionis. Kenshin yang berbaju cleaning service malah berjalan melewati banyak orang yang sedang makan di situ. Mereka pun ada yang menutup wajahnya dengan kain seperti pelindung. Nampak tak suka dengan Kenshin yang melewati. Sedang Ricky dan Alexa pun sama. Mereka mengenakan masker pula, dan berharap manajer restoran itu segera mengusirnya. Saat Kenshin tiba di tempat kasirnya, langsung saja didatangi Pak Anton, manajer penanggung jawab dari restoran ini. Pak Anton itu bilang, "Oh ya masnya ini, kok bisa makan di sini? Emang punya uang berapa? Sedang menu yang dipesannya sangat mahal harganya." Pak Anton langsung bicara menyindir, agar Kenshin tersinggung, dan segera keluar dari sini. Namun Kenshin biasa saja, malah dengan tenang Kenshin berkata, "Oh saya tak punya uang banyak Pak. Tapi ini mau bayar pesanannya. Ya cukuplah untuk makan di restoran ini." Dan Kenshin bilang pada pegawai kasirnya, "Mbak ini kartu banknya. Saya mau bayar pakai ini." Kasir itu pun menerimanya. Langsung bisa digunakan. Dan makanan Kenshin yang mahal itu telah lunas dibayarkan. Namun Pak Anton manajer itu masih tak terima. Apalagi teringat customernya yang tadi, yang tak suka dan melaporkan. Seorang pengusaha kaya raya, yang bernama Ricky dan Alexa, yang berpesan meminta, agar jangan ada cleaning service yang makan di ruang ini.
Kemudian Pak Anton berkata, "Oh ini Mas, kalau sudah lunas bayarnya, makanannya dibawa pulang saja. Jangan dimakan di sini. Nanti kita bungkuskan." Masnya keluar saja, tanpa rasa segan dan sungkan. Kenshin secara langsung diusir oleh manajer itu. Kenshin pun mendengarnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.